Saya disclaimer dulu ya, ini video saya buat bukan karena Gus Miftah itu teman saya, bukan. Atau karena saya itu dekat dengan para budayawan termasuk seni pedalangan. Tapi karena video ini saya buat karena ya memang apa yang dilakukan Gus Miftah dan para dalang kemarin tuh yang viral itu benar dan memang seharusnya menurut saya. Saya memandang peristiwa itu yang digoreng dan di framing oleh para kadrun itu dalam beberapa perspektif gitu ya. Jadi ini kan reaksi, kalau soal framing ya kembali ke framing gitu ya. Memang kadrun itu kan sukanya kan bikin framing, bikin apa itu seolah-olah teraniaya macam-macam, padahal mereka sendiri yang menyulut peperangan kan gitu. Jadi Khalid Basalamah kan bilang wayang dimusnahkan, harus dimusnahkan, atau menganjurkan untuk dimusnahkan. Nah ini kan sudah nantang perang ini. Nah apa yang dilakukan oleh Gus Miftah dan para dalang itu ya sebenarnya reaksi yang menurut saya sesuai dengan ajaran Islam. Kalau kita lihat sejarah peperangan Nabi itu kan Nabi mendapat wahyu untuk melawan, untuk berperang menghadapi orang-orang yang kafir. Itu karena orang-orang kafir itu mengancam mau memusnahkan Nabi dan para sahabat, memusnahkan kemanusiaan. Nah dalam konteks ini Khalid Basalamah kan mengancam untuk memusnahkan secara langsung atau tidak langsung, diakui atau tidak diakui. Nah kalau Gus Miftah dan para dalang mereaksi dengan keras seperti itu bagi saya ya mencontoh Nabi itu. Ini warning gitu loh, jangan macam-macam kan itu. Lo jual gue beli kan itu kalau saudara-saudara kita di Betawi itu mengistilahkan gitu loh. Jadi sekali lagi jangan kita itu larut dalam permainan para kadrun itu. Yang salah siapa? Yang salah Khalid Basalamah. Bukan para dalang itu mereaksi karena apa itu wayang mau dimusnahkan kok. Nah, itu siapa mereka mau memusnahkan wayang? Jadi ini menarik ketika ada peristiwa ini kita jadi sekali lagi kita mendapat warning yang penting dari Gus Miftah dan para dalang bahwa ternyata kadrun itu benar-benar dalam tanda petik itu memenangkan apa itu perang opini di medsos gitu loh. Karena memang mayoritas kan orang-orang yang benar, yang ahlu sunnah wal jamaah, yang benar-benar mengikuti sunnah Rasulullah, yang kebanyakan adalah warga Nahdlatul Ulama, itu kan menjadi silent majority kan. Mereka kita atau mereka itu termasuk saya kan gitu. Itu kan tidak terlalu sempat mengurusi medsos karena ya memang ahlu sunnah wal jamaah kan bekerja di alam nyata, bukan bekerja di alam medsos saja gitu. Jadi yang speak up kan sedikit. Jadi orang-orang yang benar di Nusantara ini kan kebanyakan apa itu belum sempat untuk mengurusi medsos gitu. Silent majority gitu, mayoritas yang diam kan. Dan kalau kita lihat karakternya ya atau strateginya mereka itu kadrun Wahabi Salafi itu, satu orang kan kadang-kadang punya 100 akun ya, seperti yang diungkap oleh Gus Arya kemarin tuh. Setiap komentar membuli orang-orang NO yang benar, yang nasionalis, itu satu komentar dapat berapa ribuan. Ya begitulah. Jadi kita melihat fenomena ini bagi saya itu penting gitu. Apa yang dilakukan Gus Miftah dan para dalang itu saya salut luar biasa. Ada juga mungkin kritik dari Mas Ali Rahman di mana itu channel Pada Suka itu, channel yang saya ikuti juga ini, channel yang luar biasa keren juga itu beliau kan mengkritik ya, soalnya secara umum itu secara gampangnya itu lah kok wayangnya kok ya gambarnya kok ya Khalid Basalamah enggak di stilisasi atau gimana sebagaimana wayang yang lain gitu. Saya memahaminya ya karena ini memang suasananya itu memang suasana ngajak perang si Khalid Basalamah itu. Ya dalam perang kan memang banyak peraturan yang tidak berlaku kan gitu. Tapi secara umum bagi saya ini luar biasa
supaya juga anak-anak muda di Indonesia itu terbukalah pikirannya gitu. Mungkin mereka diprovokasi oleh para kadron untuk marah untuk ini dengan komentar-komentar membuli Gus Miftah dan para dalang kan gitu. Tapi biarlah otak mereka itu terguncang lah supaya berpikir yang bener lah. Kalau beragama itu jangan terlalu tekstual gitu loh. Karena ada ayat-ayat qauliyah, ada ayat yang berupa teks, ada ayat-ayat kauniyah. Beragama itu dicontohkan oleh Rasulullah, oleh para sahabat, oleh orang-orang hebat dalam sejarah Islam itu kan beragama secara kontekstual kan gitu. Nah, ini apa yang terjadi kemarin itu saya salut luar biasa kepada Gus Miftah dan para dalang itu, dan saya selalu bersama orang-orang yang luar biasa seperti ini untuk kepentingan umat, bukan untuk kepentingan saya atau kepentingan manapun. Yang saya maksud umat itu seluruh bangsa Indonesia, bukan untuk umat Islam saja kan itu. Karena Islam yang kita fahami itu kan Islam yang mengajarkan tentang kedamaian, kasih sayang, keharmonisan. Bukan Islam yang mengintimidasi, bukan Islam yang nantang-nantang duel, bukan Islam yang memaksa-maksa, bukan Islam yang tanpa akal sehat. Nah itu. Jadi ingat itu, memahami Islam itu wajib hukumnya pakai akal sehat. Memahami teks itu harus pakai akal sehat. Kalau nggak pakai akal sehat ya pasti gagal paham, pasti ngawur, pasti brutal, pasti radikal, pasti fundamental kan itu. Nah, itu berbahaya untuk kehidupan. Dan itu bertentangan dengan agama, karena agama itu memerintahkan kita untuk menjaga kehidupan, bukan untuk merusak, mengacau kan itu. Sekali lagi, mari kita dukung apa yang dilakukan oleh Gus Miftah dan para dalang. Sampai kapanpun teman-teman pejuang perdamaian, pejuang keharmonisan, pejuang NKRI, mari kita kawal bersama gitu. Yang ahli hukum, mari kita mohon untuk mengawal secara hukum, karena ini kalau mau dibawa ke ranah hukum ya oke, kita turuti gitu. Dan sudah berkali-kali dalam vlog-vlog saya, dalam video-video saya sebelumnya, bahwa memang yang namanya Salafi Wahabi itu berbahaya, dan pemerintah itu sudah saatnya untuk melarang gitu loh. Untuk Gus Yakut, Gus Menteri yang keren gitu. Mohon dong segera bikin apalah apa itu peraturan kementerian apa-apa, keputusan kementerian atau apa gitu yang melarang Salafi Wahabi gitu loh. Dan bersama mereka yang menemani gitu, kayak HTI, kayak apalagi itu yang kemarin sudah dilarang itu. Mereka kan tumplak-blek kumpul di situ mau bikin gara-gara di Indonesia. Tuh. Sudah saatnya itu. Malaysia sudah melarang, Brunei sudah melarang, Mesir sudah, semuanya sudah. Indonesia saatnya ini melarang Salafi Wahabi. Dan bukan hanya melarang itu, tokoh-tokoh yang mengajarkan Salafi Wahabi itu harus dididik lagi mengenai Pancasila, harus ditatar lagi. Jangan izinkan, jangan beri panggung mereka untuk bikin gara-gara lagi seperti ini. Ini warning dari Gus Miftah dan para dalang. Kalau dilanjutin, menurut saya cukup rawan dan cukup berbahaya ini. Akan terjadi gesekan-gesekan sosial yang semakin kulminatif, semakin meningkat, dan itu kontraproduktif gitu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam.